Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaly didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Korupsi masih menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Setiap tahun, triliunan rupiah uang negara hilang. Karena penyalahgunaan kekuasaan, uang itu seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, rakyat kecil yang paling dirugikan, pembangunan terhambat, dan kepercayaan publik menurun. Sebagai mahasiswa dan warga negara, kita harus menjadikan Pancasila sebagai dasar moral dalam kehidupan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita untuk menghormati hak orang lain dan menjunjung tinggi kejujuran. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengingatkan bahwa kesejahteraan harus dirasakan semua orang, bukan hanya segelintir yang berkuasa. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang bersih dan berintegritas. Melawan korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Kita bisa mulai dari diri sendiri, tidak mencontek saat ujian, tidak mengambil yang bukan milik kita, dan tidak menerima atau memberi suap sekecil apapun. Dan yang terakhir, berani berkata jujur dalam setiap tindakan. Kalau generasi muda berani jujur, Indonesia pasti bersih dan maju. Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup dalam melawan korupsi. Jadilah generasi muda yang jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Berani jujur itu hebat, lawan korupsi mulai dari diri sendiri demi Indonesia yang adil dan sejahtera.